Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan musalliman ala sayyidina rasulillah habibina wa maulana wa munkidina nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal musyahidun al-kiram, hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajibu Antusohah yang pada kesempatan ini memasuki bab adillatu ma'alaihil muslimuna minat tawassuli, dalil-dalil tawassul yang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Disampaikan di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah karya besar Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilatah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilatah, dan carilah oleh kalian ilaihi menuju Allah al-wasilata, wasilah pelantara. Al-Maidah ayat 305. Wal wasilatu kullu ma ja'alallahu sababan fi zulfa indahu wa wuslatan ila qada'il hawaiji minhu wal madaru fiha ala ayyakuna lil wasilati qadarun wa hurmatun indal mutawassali ilaihi. Yang dinamakan wasilah, wal wasilatu menurut Abu Yazid Muhammad, kullu ma ja'alallahu sababan fi zulfa indahu. Kullu setiap ma sesuatu ja'alallahu sababan yang Allah jadikan sebab fi zulfa di dalam meraih kedekatan indahu di sisi Allah. Wa wuslatan ila qada'il hawaiji minhu, dan penyambung terhadap terpenuhinya berbagai kebutuhan minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal madaru fiha ala ayyakuna lil wasilati qadrun. Wal madaru fiha, bentuk bahasan di dalam wasilah, ala ayyakuna, atas keberadaan bagi wasilah, qadarun itu memiliki kedudukan, wa hurmatun dan kehormatan, indal mutawassali ilaihi di sisi yang dituju dengan tawassul, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Abu Yazid Muhammad, yang dinamakan wasilah atau pelantara itu adalah sesuatu yang Allah jadikan sebab untuk meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata istilah sesuatu itu sifatnya umum, bisa apa saja, yang dimana sesuatu itu Allah yang menjadikan bagian daripada media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini catatannya adalah wasilah itu hendaknya, ya, seyogianya, ya, lazimnya memiliki kedudukan, memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasilah bukan sekedar wasilah, ya, tapi wasilah yang memang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aspek tentunya. Walafdul wasilati amun fil ayati kama taro. Lafat wasilah, ya, lafat wasilah itu amun, sifatnya umum. Fil ayati kama taro, di dalam ayat kama taro sebagaimana yang Anda lihat. Wabtagu ilaihil wasilah. Kata wasilah ini sifatnya umum. Fahuwa syamilun littawasuli bidzawat al-fadilati minal anbiya'i wassalihin fil hayati wa ba'dal mamat.
itu mencakup litawasuli bidzawat, untuk bertawasul dengan berbagai zat al-fadilah yang utama, minal anbiya, dari para nabi, wassolihin, dan orang-orang soleh, fil hayati, di dalam kehidupan mereka, wa ba'dal mamat, dan setelah kewafatan mereka. Wabil ityani bil a'mali sholihah, dan dengan melakukan berbagai amal-amal kebaikan, alal wajhil ma'muri bihi, sesuai cara yang diperintahkan, walitawasuli biha ba'da wuku'iha, dan tawasul dengannya, dengan amal-amal soleh, ya, ba'da wuku'iha, setelah dikerjakannya amal-amal soleh tersebut. Jadi tadi disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad bahwa lafaz wasilah ini sifatnya umum, bisa mencakup terhadap zat, sosok, di mana sosok tersebut tentunya sosok hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memang memiliki kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika mereka dalam kondisi saat hidup atau dalam kondisi setelah wafat mereka. Begitu juga tawasul ini bisa juga dilakukan dengan bil ityani bil a'mali sholihah, dengan menggunakan amal-amal kebaikan yang sudah dilakukan, amal-amal soleh yang sudah dilaksanakan, sesuai dengan cara-cara yang diperintahkan, tentunya amal-amal soleh yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, anjuran daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, amal soleh yang maksur, yang memang datang warid dari Rasulullah, ini yang dimaksud dengan sesuai cara yang diperintahkan. Wa fima satasma'u minal ahadithi wal athari, wa fima, dan di dalam apa yang bakal Anda dengarkan minal ahadithi, dari berbagai hadis, wal athari, dan berbagai asar, ma yujalli laka hadzal umuma wadihat, yang menjelaskan kepada Anda hadzal umuma, keumuman ini, keumuman daripada wasilah itu tadi, ya, yang bisa mencakup zawat, berbagai zat dan amal-amal soleh, wadihan, secara jelas dan gamblang. Fa'alqis sam'a wa anta syahid, maka dengarkan, wa anta syahid, dan saksikanlah. Litara annahu qad thabatat tawassulu bihi sallallahu alaihi wasallam qabla wujudihi wa ba'dahu fid dunya. Litara, agar Anda bisa melihat, ya, annahu, bahwasanya tawassul qad thabata, at-tawassulu bihi sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi, ya, tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla wujudihi, baik sebelum keberadaan Nabi, wa ba'dahu, dan setelah keberadaan Nabi fid dunya, di dunia, wa ba'da mautihi, dan setelah kewafatan beliau, fi muddatil barzah, selama berada di alam barzah, wa ba'dal ba'thi, dan setelah hari kebangkitan dari kubur, fi arosotil kiamati, di berbagai hamparan kiamat. Jadi di sini Abuya juga akan menjelaskan, ya, berbagai hadis yang menunjukkan tentang keumuman apa yang dimaksud dengan wasilah itu tadi. Dengarkan, saksikan, buka mata hati kita, sehingga dari sini kita akan memahami betapa tawassul itu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika Kanjeng Nabi belum terwujud di dunia ini, itu sudah terlaksana. Begitu pula tawassul dengan Nabi ketika beliau masih ada bersama para sahabat, itu pun juga pernah terjadi. Begitu pula tawassul dengan Rasulullah ketika beliau berada di alam barzah saat ini, itu juga sangat dimungkinkan. Dan nanti juga demikian.
Tapi lebih ketika kita sudah berada di mahsyar, sangat membutuhkan ya Kanjeng Nabi, maka bertawasul dengan Rasulullah kelak, maka itu pun banyak dalil yang mengungkapkannya akan hal tersebut. Ayuhal musyahidun al-kiram, kita akan bersama-sama melihat dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki terkait dengan dalil-dalil bahwasanya tawassul dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau belum diwujudkan oleh Allah di dunia ini. Ini yang pertama akan beliau sampaikan di dalam kitab beliau At-Tawassulu bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabla wujudihi. Tawassul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam qabla wujudihi, sebelum keberadaan Nabi di dunia. Yang pertama, ini pernah terjadi. Tawassulu Adam bihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawassulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad jaa fil hadithi anna Adama tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim fil Mustadraki qala haddatsana Abu Sa'idin Amr bin Muhammad bin Mansur al-Adl qala haddatsana Abul Hasan Muhammad bin Ishaq ibni Ibrahim al-Khandali qala haddatsana Abul Harithi Abdullah ibn Muslim al-Fahri qala haddatsana Ismail ibn Maslamata qala anba'ana Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama an abihi an jaddihi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ktarafa Adamul khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali faqala Allahu ya Adamu kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qiwamil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ilasmika illa ahabbal khalqi ilaika faqala Allahu sadaqta ya Adamu innahu la ahabbul khalqi ilayya ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Waqad jaa fil hadis, telah datang dalam suatu hadis, anna Adama, bahwasanya Nabi Adam tawassala, bertawassul bin Nabi, dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim, berkata Imam al-Hakim fil Mustadraki, dalam kitabnya al-Mustadrak, qala haddatsana Abu Sa'idin Amr bin Muhammad bin Mansur al-Adli, berkata, menceritakan kepada aku Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Mansur al-Adli, ia berkata, qala haddatsana Abul Hasan Muhammad bin Ishaq ibni Ibrahim al-Hamdali, telah menceritakan kepada aku Abul Hasan, yaitu Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali, qala haddatsana Abul Harith Abdullah bin Muslim al-Fahri, ia berkata, telah menceritakan kepada aku Abul Harith Abdullah bin Muslim al-Fahri, qala haddatsana Ismail bin Maslamata, telah menceritakan kepada aku Ismail bin Maslamah, qala anba'ana Abdurrahman bin Zaid bin Aslama, ia berkata, telah menceritakan kepada aku Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari datuknya, dari kakeknya, an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
lammak tarafa Adamul khoti'ata, ketika terlanjur Nabi Adam al khoti'ata, berbuat dosa, berbuat kesalahan. Qala, Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali, saya mohon demi kemuliaan Muhammad lama ghafartali, agar engkau berkenan mengampuni aku. Faqala Allah, maka Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan, bagaimana engkau tahu Muhammad, walam akhlukhu, sementara aku belum menciptakannya. Qala, Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka lama khalaqtani, karena sesungguhnya engkau lama khalaqtani, ketika menciptakan aku, biyadika, dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fiyya, dan meniupkan ruh di dalam diriku, min ruhika, rafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, fara'aitu, maka aku melihat ala qiwamil arsi, atas tiang-tiang aras, maktuban, tertulis, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, annaka, bahwasanya engkau, lam tudhif ilasmika, tidak menyandarkan engkau ilasmika terhadap asmamu, illa ahabbal khalqi ilaika, kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Faqala Allahu, maka Allah berfirman, sadaqta ya Adam, benar wahai Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad la ahabbul khalqi ilayya, seseorang yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqihi, berdoalah kepadaku demi kemuliaannya. Faqad ghafartu laka, niscaya aku ampuni dosa-dosamu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka, walaula Muhammadun, andai kata bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, maka aku tidak menciptakanmu. Hadis ini akhrajahul hakimu fil mustadraki wa sahhahahu wa rawahul hafidhu as-Suyuti fil khasaisin nubuwati wa sahhahahu. Telah menceritakan hadis Imam Hakim fil Mustadrak, di dalam kitabnya Al-Mustadrak, wa sahhahahu, dan ia telah mensahihkannya. Ayuhal musyahidun al-kiram, para mahasantri hafizakumullah, bisa dilihat di halaman 127 dari kitab Buya Mafahim Yajib an Tusaha ini, ketika disebutkan akhrajahul hakim fil mustadrak, ini wasahhahahu, ini ada keterangan yang perlu untuk kita fahami keterangannya, karena dari keterangan ini kita mendapatkan ilmu, pemahaman tentang bagaimana Al-Hakim mensahihkan hadis tawasulnya Nabi Adam dengan baginda Muhammad SAW yang oleh Al-Hakim disahihkan. Mari kita lihat, kita simak. Akhrajahul hakimu fil mustadraki wa sahhahahu. Al-Hakim meriwayatkan hadis fil mustadrak, di dalam kitab mustadrak, wa sahhahahu, dan mensahihkannya. Jadi Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan menyebutnya di dalam kitab beliau, kitab Mustadrak. Kita bisa lihat keterangan yang disampaikan oleh Abuya, akhrajahul hakimu wa sahhahahu idh qala hadza hadithun sahihul isnadi, wa qawluhu sahihul isnadi yufidu tashihahu lahu. Meriwayatkan terhadap hadis Al-Hakim, yaitu Imam Al-Hakim, wa sahhahu, dan mensahihkannya. Idh qala, ketika ia berkata, hadza hadithun sahihul isnad, ini hadis yang sahih sanadnya. Wa qauluhu, ucapan beliau sahihul isnad, yufidu tashihahu, menunjukkan sahihnya hadis lahu, bagi Imam Al-Hakim. Wa dzalika min wujuh, hal tersebut karena dinilai dari berbagai aspek. Aspek yang pertama, al-awwalu annahu dzakarahu
fi kitabihi al-mustadrakil ladzi syarata fihi ayyukhrijas sahih. Yang pertama, annahu bahwasanya Imam Al-Hakim dzakarahu menyebut hadis tentang tawasulnya Nabi Adam dengan bertawasul Kanjeng Nabi fi kitabihil mustadrak, di kitabnya yang bernama Al-Mustadrak. Alladzi yang syarata fihi. Imam Hakim mensyaratkan di dalam kitab itu ayyukhrijas sahih, untuk mengeluarkan hadis yang sahih. Fa kullu ma fihi sahihun ala syartihi. Wa hina idzin yajuzu lin nakili ayyakula anhu sahahahul hakim. Maka semua semua hadis fihi yang ada di dalam kitab Mustadrak, ya, sahihun ala syartihi, itu sahih ala syartihi, menurut syaratnya Al-Hakim. Wahina idzin, ketika itu yajuzu lin nakil, maka boleh bagi yang mengutip hadis itu, ayyakula anhu, bisa mengatakan sahahul hakim, mensahihkan terhadap hadis Al-Hakim, yaitu Al-Hakim. Ini yang pertama. Jadi dalam kitab Mustadrak itu Imam Al-Hakim mensyaratkan bahwa apa yang ada di dalam kitabnya yang bernama Al-Mustadrak itu, hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Hakim, yang diletakkan di dalam kitab Al-Mustadrak, itu hakikatnya menurut Imam Al-Hakim itu adalah sahih. Dan siapapun yang menukil atau mengutip hadis-hadis dari Mustadrak, boleh dia mengatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Kemudian aspek yang kedua, atsani annal muqarrara fi ilmi usulil hadis huwa annal hafidha al-mu'tamada idza hakama alas sanadi bisihhati fa innahu yajuzu itlaqu dzalika alal matni. Yang kedua, aspek yang kedua, annal muqarrar, bahwasanya yang telah ditetapkan fi ilmi usulil hadis, di dalam ilmu usul hadis, huwa, bahwasanya annal hafidha, bahwasanya seorang hafid ahli hadis, al-mu'tamad, yang mu'tamad, yang bisa dijadikan pegangan, idza hakama, tatkala ia menghukumi ala sanad, atas sanad, bisihhah, dengan kesahihan, fa innahu, maka sesungguhnya yajuzu, boleh, itlaqu dzalik, memutlakkan hal tersebut, alal matni, atas matannya. Jadi ketika ada seorang hafid al-mu'tamad, ahli hadis yang memang disepakati kemu'tamatannya, dia mengatakan menghukumi satu hadis, sanadnya hadis, ya, dihukumi oleh dirinya bahwasanya sanad hadis ini adalah sahih, maka bisa juga dikatakan bahwa matan hadis itu juga sahih. Wa in kana la talazuma bainal amrayni, kendati pun tidak harus saling berkaitan antara matan dengan sanad itu, meskipun tidak saling berkaitan. Tapi kalau Al-Hafidh Al-Mu'tamad tadi sudah menghukumi sahih sanadnya, maka boleh seseorang mengatakan bahwa otomatis ketika sahih sanadnya dan disahihkan oleh Al-Hafidh Al-Mu'tamad, maka matannya juga demikian, bisa dihukumi sahih. Qala al-Iraqi fil Alfiyah, berkata Imam Al-Iraqi di dalam kitab Alfiyahnya, wal hukmu lil isnadi bisihhati au bil husni dunal hukmi lil matni ra'au. Wal hukmu, dan pemberian hukum, lil isnadi, ya, kepada sanad hadis, bisihhati, dengan hukum sahih, au bil husni, atau dengan hukum hasan, dunal hukmi lil matni, ya, tanpa menyebutkan hukum bagi matannya hadis, ra'au, mereka para ulama berpandangan, waqbalhu, terimalah hukum itu.
in atlaquhu man yu'tamad, apabila yang memutlakkan itu, yang menyebutkan bahwa sanad ini sahih, man adalah orang yu'tamad yang dapat dijadikan pegangan, walam yu'aqibhu, dan tidak disusuli bidhafin dengan hukum dhaifnya sanad, yuntakot yang dicela. Jadi sepanjang yang membicarakan atau yang melabeli hukum itu adalah seorang hafidh al-mu'tamad bahwa sanad ini sahih, maka matannya juga sahih. Ya, seperti tadi yang dihukumi oleh Al-Hakim bahwa ini sahih, ya maka matannya juga sahih. Karena Al-Hakim termasuk bagian daripada Al-Hafidh al-Mu'tamad, ya, ahli hadis yang dapat dijadikan pegangan. Dan tidak disusuli ada sesuatu yang menjelaskan bahwa hadis itu dhaif, sanad itu dhaif. Wa qala al-Hafidhu As-Suyuti fi alfiyatihi, dan berkata Al-Hafidh Imam As-Suyuti fi alfiyatihi, di dalam kitab alfiyahnya, wal hukmu bisihhati lil isnadi wal husni dunal matni lin nuqadi, dan pemberian hukum bisihhati dengan hukum sahih, lil isnadi kepada sanad hadis, wal husni dan pemberian hukum hasan, dunal matni itu tidak termasuk pemberian hukum pada matan hadis, lin nuqadi untuk dikritisi, li illatin aw li syududin wahkimi, karena adanya illat, aw li syududin atau karena berbagai syad, wahkumi dan menghukumilah Anda lil matni terhadap matan hadis, in atlaqa zu hifzin numi, jika dikeluarkan hukum tersebut, zu hifzin oleh seorang hafidh, numi maka ditambah. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti ini menguatkan terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Al-Iraqi, ya, bahwa ketika ada seorang yang mu'tamad, hafidh dan mu'tamad itu menghukumi sanad hadis, maka secara otomatis matan hadis pun juga ikut dan boleh dihukumi sahih atau hasan sebagaimana hafidh tersebut menghukumi terhadap sanadnya hadis. Wa qala fi Thal'atil Anwar, dan berkata pula Hafidh As-Suyuti di dalam kitab Thal'atul Anwar, waqbal li itlaqin li sihhatis sanad au husnihi in kana mimman yu'tamad. Waqbal dan terimalah, ya, li itlaqin, ya, terhadap memutlakannya, li sihhatis sanad penilaian sahihnya sanad, au husnihi atau hasannya hadis, ingka namiman apabila jika seseorang yang menilai, ya, yu'tamad dari kalangan orang yang dapat dijadikan pegangan. Jadi selama yang menjelaskan itu adalah Al-Hafidh Al-Mu'tamad, ya, maka ketika seorang hafidh mu'tamad itu menjelaskan tentang sanad sahihnya sanad hadis atau hasannya sanad hadis, maka matan hadis itu pun mengikutinya, turut sahih atau bisa dihukumi dengan hasan. Asalisu, aspek yang ketiga, ya, bahwasanya annal ulama alladzina naqalul haditsa anil hakim qalu sahhahul hakim, bahwasanya para ulama yang mengutip hadis dari Al-Hakim, dari kitabnya Mustadrak, ya, qalu mereka berucap sahhahul hakim, mensahihkan terhadap hadis Al-Hakim, seperti Al-Qastallani wa Zurqani wa Subki. Beliau seringkali mengutip hadis-hadis yang ada di Mustadrak dan memberikan label perawiannya dengan
Shahhahul Hakim. Fahiya tariqatun musta'malatun fi manhajin katsirin minal muhadditsin. Itu adalah metode yang digunakan mayoritas para muhaditsin. Dan itu lazim digunakan oleh para ulama ahlul hadis ketika mengambil hadis, matan hadis dari Al-Mustadrak, mereka selalu menyusuli dengan Shahhahul Hakim. Wa rawahul Hafidzus Suyuti fil Khasa'isin Nabawiyati wa Shahhahahu. Dan telah menceritakan pula terhadap hadis yang telah disampaikan itu tadi, Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Hafidz As-Suyuti fil Khasa'isin Nabawiyah, di dalam kitab beliau Khasa'isun Nabawiyah, wa Shahhahahu, dan mensahihkannya. Kemudian coba kita lihat juga wa rawahul Hafidz As-Suyuti fil Khasa'isin Nabawiyah wa Shahhahahu. Di sini juga ada keterangan. Di sini juga ada keterangannya. Coba dilihat nomor 2. Dzakara Suyuti al-haditsa fi tafsirihi Ad-Durrul Mansur wa fil Khasa'isi wa fi kitabihi Ar-Riyadul Aniqah fi syarhi asma'i khairil khaliqah sallallahu alaihi wasallam, safha 49. Wa qala akhrajahul Hakim fil Mustadraki wa sahhahahu wal Baihaqi fi Dalailin Nubuwati wa qala tafarrada bihi Abdurrahmani wa huwa dha'ifun wa naqala syahidan lahu fil Khasa'isi an Ibni Abbas wa qala akhrajahul Hakim wa sahhahahu. Keterangan di sini disampaikan tadi oleh Imam Hakim. Sekarang diriwayatkan oleh Hafidz As-Suyuti. Bagaimana alur sanadnya? Keterangannya seperti apa? Di sini kita lihat Dzakara Suyuti, Imam Suyuti menyebutkan ya al-hadis, ya, hadis fi tafsirihi, di dalam tafsirnya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Imam Suyuti ya di dalam tafsir beliau Ad-Durrul Mansur. Juga wa fil Khasa'is, di dalam kitab Khasa'is An-Nabawiyah. Wa fi kitabihi, dan di dalam kitabnya Ar-Riyad Al-Aniqah, Riyadul Aniqah fi syarhi asma'i khairil khaliqah, halaman 49. Imam Suyuti mengatakan akhrajahul Hakimu fil Mustadraki wa sahhahu. Yang meriwayatkan hadis Al-Hakim, Imam Hakim fil Mustadraki, dalam kitab Mustadrak, wa sahhahu, dan Al-Hakim mengesahkannya, mensahihkannya. Wal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah, dan Imam Baihaqi juga demikian ya, fi Dalailin Nubuwah, menyebutkannya di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Wa qala, dan berkata Al-Baihaqi tafarrada bihi Abdurrahman wa huwa dha'if, diriwayatkan sendiri oleh Abdurrahman wa huwa dha'if, sementara Abdurrahman adalah dha'if. Wa naqala syahidan lahu fil Khasa'isi an Ibni Abbas, dan begitu pula Imam Suyuti juga mengutip sebagai penguat fil Khasa'is, di dalam kitab Khasa'is ya, anin Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Wa qala, dan dia berkata akhrajahul Hakim wa sahhahahu, dan yang meriwayatkan hadis adalah Al-Hakim wa sahhahu, dan mensahihkannya. Amma qauluhu fi manahidis safa dha'ifun ay min tariq Ibni Umar, kama sarraha bidzalika biqaulihi rawahu an Ibni Umar bi sanadin dha'if. Wal hasilu annal haditsa sahihun indahu bi syawahidihi wa turuqihi. Adapun perkataannya fi manahidis safa, dalam kitab manahidis safa, dhaif, itu dhaif ya, artinya min tariq Ibni Umar, dari jalur Ibnu Umar. Kama sarraha bidzalika, sebagaimana yang beliau jelaskan
hal tersebut biqaulihi di dalam ungkapannya rawahu an Ibni Umar di sanadin dhaif. Rawahu an Ibni Umar, teriwayatkan hadis tersebut an Ibni Umar dari Ibnu Umar di sanadin dhaif dengan sanad yang dhaif. Walhasilu, kesimpulannya anal haditsa sahihun, bahwasanya hadis tentang tawassulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad belum terwujud, ketika itu Nabi Adam bertobat kepada Allah, maka beliau menyebutkan bertawassul dengan Nabi Muhammad. Itu adalah hadisnya sahih indahu menurut Imam Suyuti bisyawahidihi, berdasarkan beberapa syahid wa turuqihi dan jalur-jalur periwayatannya. Wa rawahul Baihaqi fi dalailin nubuwati, dan telah menceritakannya pula Al-Baihaqi, Imam Baihaqi fi dalailin nubuwati, di dalam kitab Dalailin Nubuwati. Wa huwa la yarwid bil mawdu'ati kama sarraha bidzalika fi muqaddimati kitabihi. Wa huwa, dan Al-Baihaqi, la yarwil mawdu'at, tidak meriwayatkan hadis-hadis maudhu', kama sarraha bidzalik, sebagaimana telah ia jelaskan bidzalika, tentang hal tersebut, fi muqaddimati kitabihi, di dalam muqaddimah kitabnya. Mari kita lihat juga wa rawahul Baihaqi fi dalailin nubuwati wa huwa la yarwi al mawdu'at kama sarraha bidzalika fi muqaddimati kitabihi. Ini sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya. Sementara Imam Baihaqi kemarin disampaikan bahwa beliau, Imam Baihaqi, la yarwi al mawdu'at, tidak meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Kama sarraha bidzalika fi muqaddimati kitabih, sebagaimana yang beliau jelaskan tentang hal tersebut di dalam muqaddimah kitabnya. Ada keterangan, ya. Mari kita lihat, ya, di bawah halaman 128 disebutkan wa qala ba'da riwayati lahu tafarrada bihi Abdurrahman bin Zaid wa huwa dhaifun. Ya. Dia mengatakan, Imam Al-Baihaqi mengatakan ba'da riwayati, setelah meriwayatkan hadis lahu baginya, tafarrada bihi Abdurrahman bin Zaid. Ya. Hadis diriwayatkan sendiri oleh Abdurrahman bin Zaid dan wa huwa dhaif, ia adalah dhaif. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini, kemudian oleh beliau disampaikan bahwa sanad ini ada seseorang yang bernama Abdurrahman bin Zaid dan itu terbilang dhaif. Lam yangkul sahibul mafahim nasso kalamihi hadza fil asli min qablu iktifaan bil khulasatil lati dzakaraha fi ma ba'du wa dzakara fiha ikhtilafal aqwali fi darajatil hadisi fa aghnat angkul liqaulin wa dafa'at ma qatu yaqau min su'id dhanni fi naqli. Lam yangkul sahibul mafahim, tidak menukil sahibul mafahim, pemilik mafahim, yaitu Abu Yazid Muhammad, nasso kalamihi, tidak menukil teks ungkapan Imam Baihaqi, hadza, ini, fil asli, di dalam kitab asalnya, min qablu, dari sebelumnya, iktifaan, karena mengambil cukup, bil khulasah, dengan ringkasan, allati dzakaraha fi ma ba'du, yang ia sebutkan setelahnya. Wa dzakara fiha, dan ia juga menyebut fiha, di dalam khulasah, ikhtilafal aqwal, perbedaan pandangan, fi darajatil hadis, di dalam derajat hadis. Fa'aghnat angkulli qaulin, dan dianggap cukup dari setiap ungkapan, setiap pendapat, wa dafa'at, dan bisa jadi penolak,
ma qad yaqau min su'idzan, apa yang terjadi min su'idzani dari su'udzan fi naqli di dalam periwayatan hadis. Di sini disampaikan bahwa Sahibul Mafahim Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki ya, mengambil cukup dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam menyampaikan tentang khulasah daripada derajat hadis itu sendiri. Dan di sini dianggap cukup oleh beliau, dan dari sini pula disampaikan bahwa ini juga menjadi bagian sebagai penolak dari orang-orang yang berprasangka buruk di dalam periwayatan hadis. Wa sahhahahu aidan al-Qastallani, dan mensahihkannya pula ya, Al-Qastallani, Imam Qastallani. Waz-Zarqani, Imam Zarqani demikian pula fi Syarhil Madzahibil Laduniyah, di dalam kitab Syarah Madzahibul Laduniyah. Baik, setelah itu kita lihat juga di dalam apa yang disampaikan wasahhahu aidan al-Qastallani waz-Zurqani fi Syarhil Mawahibil Laduniyah. Ya, ini ada keterangan juga di bawahnya sahhahul Qastallani fi iddati mawatina min kitabihi al-mawahib akhiruha tab'atu daril kutubil ilmiyah wa bihadza dhahar khata uman za'ama annal Qastallani lam yusahhihu. Ya. Sahahul Qastallani, mengesahkan terhadap hadis Al-Qastallani, Imam Qastallani fi iddati mawatina, di beberapa tempat, min kitabihi, dari kitabnya Al-Mawahib, ya, akhiruha, yang di akhirnya kitab itu, tepatnya di juz 2 halaman 392, percetakan Darul Kutub Ilmiah. Di situ disampaikan tentang bahwasanya Al-Qastallani mensahihkan hadis. Wa bihadza dhahar, dan dari ini tampak khata uman za'amah, kesalahan orang yang menyangka annal Qastallani, bahwasanya Imam Qastallani lam yusahihu, itu tidak mengesahkan. Ada yang mengatakan bahwa Qastallani tidak mensahihkan, tidak mengesahkan hadis, derajat hadis itu. Ternyata begitu ditelaah di dalam kitabnya Imam Qastallani sendiri, yaitu di kitab Mawahib, di bab-bab yang terakhir, di sana disampaikan bahwa Imam Qastallani sendiri mensahihkan hadis ini. Jadi ini juga sekaligus menolak anggapan orang yang mengatakan bahwa Imam Qastallani tidak mensahihkan. Sementara ada catatannya bahwa Imam Qastallani justru mensahihkan. Terus kemudian di sini disampaikan tadi waz-Zurqani fi Syarhil Mawahibil Laduniyah. Begitu juga Imam Zurqani. Amma Zurqani faqad sahhahu fi kitabihi Syarhul Mawahib min iddati wujuhin. Zurqani sungguh telah mensahihkan hadis tersebut fi kitabi, dalam kitabnya Syarhul Mawahib. Ya, min iddati wujuh, dari berbagai sisi. Salah satu di antaranya minha inda qauli Malikin li Abi Ja'far lamma sa'alahu an istiqbalil qabri halad du'ai walima la tusarrif wajhaka anhu wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam. Qala Az-Zurqani rawahul Qadi Iyad fi Syifa bi isnadin la ba'sa bihi bal qila innahu sahihun wa maqsuduhu bi hadzal hadithi tawassulu adamal maqur huna. Imam Zurqani mengesahkan hadis ini. Disebut oleh beliau di dalam kitab Syarhul Mawahib, ya, yang dimana keterangannya ketika inda qauli Malik, ya, saat ucapannya Imam Malik di Abi Ja'far terhadap Abi Ja'far, lama sa'alahu, ketika ia bertanya kepada Imam Malik, anistiqbalil qabri, dari menghadap kuburan, halat doa, ketika berdoa ngadep ke muwajahah, ke makam Nabi, ya,
Ini kan itu diperdebatkan oleh para ulama. Katanya kalau sudah di hadapan makom Nabi, setelah salam doanya ngadep kiblat. Begitu. Kalau ngadep kiblat berarti kan membelakangi makam Nabi. Di sini oleh Abu Ja'far ditanyakan kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ya tentang ketika ada orang bagaimana hukumnya berdoa menghadap ke pekuburan Nabi. Ya. Bagaimana itu? Bisakah enggak? Akhirnya disampaikan oleh Imam Malik, walima tusarrifu wajhaka anhu. Kenapa Anda mengalihkan wajahmu darinya? Bahwa wasilatuka, bahwasanya sahibul kubur, sahibul qabr yang tidak lain adalah Kanjeng Nabi. Wasilatuka itu pelantaramu. Wa wasilatu abika Adam, dan pelantara ayahmu Nabi Adam. Ketika ditanyakan oleh Abu Ja'far, gimana kamu akan mengalihkan wajahmu menghadap ke selain ke kuburan Nabi? Ya memang kita ini berdoanya kepada Allah, tapi tetap ya, menghadap ke kuburan Nabi. Bagaimana kita atau kamu akan mengalihkan wajahmu dari menghadap kuburan Nabi, sedangkan Nabi adalah wasilahmu dan wasilahnya daripada ayahmu Adam. Ini kan ada kronologi, ada ketersambungan dengan hadis ya, yang disampaikan bahwa Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad. Dan di sini disahihkan qala Zurqani, berkata Imam Zurqani, rawahul qadhi, hadis meriwayatkan terhadap hadis Al-Qadiyat di dalam Asy-Syifa, kitab Syifa, bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak bermasalah. Bahkan kila dikatakan innahu sahihun, bahwasanya hadis itu adalah sahih. Wa maksuduhu, dan maksudnya bihadza, dengan ini, hadisu tawasuli Adam al-madkur huna, hadis tawasulnya Nabi Adam yang disebut di sini. Pembahasannya kan tentang tawasulnya Nabi Adam. Ini kan diperdebatkan oleh para ulama tadi, katanya tidak sahih, ya katanya dhaif, katanya maudhu, gitu, orang-orang yang suudzon terhadap derajat hadis. Nah, di sini tujuannya Abu Ya menjelaskan bahwa itu semuanya adalah persangkaan yang buruk, yang tidak mendasar. Justru disampaikan oleh beliau bahwa Imam Hakim mensahihkan, Imam Suyuti mensahihkan, Imam Baihaqi mensahihkan, Imam Al-Qastallani mensahihkan, Imam Az-Zarqani mensahihkan, Imam Subki, ini yang akan kita bahas, juga demikian. Wasubki fi Shifa'is Saqam, qala al-Hafiz al-Haythami, rawahu Tabrani fil Awsati was-Saghiri wa fihi man lam a'rifhum. Imam Subki juga demikian pula menceritakan hadis ini fi Shifa'is Saqam, dalam kitabnya Shifa'us Saqam. Qala al-Hafiz al-Haythami, berkata Imam Hafiz al-Haythami, rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis Imam Tabrani fil Awsat, dalam kitabnya Al-Awsat, was-Saghir, di dalam kitab Saghir, wa fi, dan di dalam sanadnya hadis dikatakan di situ oleh Imam Al-Haythami, man lam a'rifhum, ada orang yang tidak aku ketahui. Beliau mengatakan ada sanad yang saya nggak tahu biografinya seperti apa. Ini coba lihat di situ ada nomor 3 keterangannya di bawah situ juga disampaikan Al-Haythami Majma' Az-Zawaid. Ya, kita lanjutkan tadi, wandur qaula Zurqani aidan mu'allaqan ala hadis Ibnu Abbas wa huwa syahidun qawi. Lihatlah juga qaula Zurqani, perkataan Imam Zurqani aidan lagi, mu'allaqan, yang mentaklik, memberikan catatan kaki, ala hadis Ibnu Abbas, atas hadisnya Ibnu Abbas, wa huwa syahidun qawi, hadis syahid yang kuat, sahhahul Hakim. Begitu juga Imam Zurqani mengembalikan hadis ini, sahhahul Hakim, mensahihkan terhadap hadis ini Al-Hakim, Imam Hakim. Wa aqarrahu as-Subki, dan mengakui
ya, terhadap sanad hadis itu mengakui kesahihannya As-Subki, Imam Subki fi Syifa Isakom di dalam kitab Syifa Usakom, wal Bulqini, Imam Bulqini fi fatawihi dalam kitab fatawihnya, wa mithluhu la yuqalu ra'yan fa hukmuhu ar-raf'u. Dan seperti ini yang semuanya para imam-imam hadis sudah mensahihkan, la yuqalu ra'yan, tidak bisa dianggap pendapat pribadi. Bagaimana pendapat salah satu imam Subki saja, sementara Zulqani mensahihkan, sementara Suyuti mensahihkan, ya Al-Baihaqi mensahihkan, maka tidak bisa dikatakan pendapat pribadi. Fahukmuhu ar-raf'i. Fahukmuhu ar-raf'u. Maka hukumnya hadis ini adalah marfu. Wa hunaka mawatinu ukhra syahidatun ala dzalik. Dan di sana pula ada tempat-tempat lain syahidatun yang menjadi syahid ala dzalik akan hal tersebut. Wa huwa ra'yu az-Zurqani awalan wa akhiran. Itu adalah pendapatnya Imam Zurqani di awal dan di akhir, alladzi ayyadahu, ya, yang ia kuatkan, ya, penyebutannya fi kutubihi di dalam beberapa kitabnya, wada'a ilahi, dan ia menyerukan akan kesahihan hadis itu. Wasubki fi Sifa'il Saqam, dan Imam Subki di dalam kitabnya fi Sifa'il Saqam, kitab Sifa' Saqam. Qala al-Hafidz al-Haythami, ya, berkata Imam Hafidz al-Haythami, rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani fil Awsati, di dalam kitab Awsat, was-Shaghir, dan di dalam kitab Shaghir, wa fihi man lam a'rifhum, dalam sanad hadis, ya, ada orang-orang yang tidak aku ketahui. Wa ja'a min tariqin akhara an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma bilafzi falaula Muhammadun ma khalaqtu Adama walaula Muhammadun ma khalaqtul jannata walan nar. Wa ja'a min tariqin akhar, dan telah datang dari sanad yang lain, an Ibni Abbas, dari Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bilafzi, dengan lafaz walaula Muhammadun, andai kata tidak ada Nabi Muhammad, ma khalaqtu Adama, saya tidak menciptakan Adam. Walaula Muhammadun, andai kata tidak ada Muhammad, ma khalaqtul jannata, tidak aku ciptakan al-jannata, surga, wala naro, dan neraka. Baik, kita lanjutkan pula tentang hadis walaula Muhammadun ma khalaqtu Adama walaula Muhammadun ma khalaqtul jannata walan nar. Sanad hadisnya seperti apa? Keterangannya ada di bawah ini. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Ya. Menceritakan hadis ini Al-Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Mustadrak. Wa qala, dan ia berkata sahihul isnad, sahih sanadnya. Ini juga demikian. Hadis falaula Muhammadun ma khalaqtu Adam, andai kata tidak ada Nabi Muhammad, ma khalaqtu Adam, kata Allah tidak menciptakan Adam. Walaula Muhammadun, andai kata bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtul jannah, aku tidak menciptakan surga, walan nar, dan tidak menciptakan neraka. Itu hadis ini, ya, diriwayatkan sanad hadisnya oleh Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Dia mengatakan sahihul isnad, sahih sanadnya, jalur perawiannya sahih. Wa sahahu Syekhul Islam Al-Bulqini fi fatawihi. Demikian pula mensahihkan hadis ini Syekhul Islam, gurunya Islam Al-Bulqini, Imam Bulqini fi fatawihi, dalam kitab fatawahnya. Wa auradahu aidan Ibnul Jauzi, begitu juga Imam Ibnul Jauzi meriwayatkan, ya, hadis ini fil Wafa, dalam kitab Wafa, fi awali kitabihi, di dalam kitab awal kitabnya, wa naqalahu Ibnu Katsir fil Bidayah, dan mengutipnya hadis ini juga dikutip oleh Ibnu Katsir fil Bidayah, di dalam kitab Bidayah. Coba kita perhatikan bahwa hadis ini juga demikian. Sanad hadisnya, perawi-perawinya disahihkan oleh Imam Al-Hakim,
Imam Bulkini, Imam Ibnul Jauzi, dan dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Waqad khalafa fi dzalika ba'dul ulama'i fatakallama fi darajatil hadisi wa raddahu wa hakama biwad'ihi kadzahabi wa ghairihi wa ba'duhum hakama bi dha'fihi wa ba'duhum hakama bin nakaratihi wa bihadza yadhharu annahu lam tattafiq kalimatuhum ala hukmin wahidin. Waqad khalafa fi dzalika ba'dul ulama, dan telah terdapat perbedaan fi dzalika dalam hal tersebut ba'dul ulama, sebagian daripada ulama. Fatakallama fi darajatil hadisi wa raddahu wa hakama biwad'ihi kadzahabi wa ghairihi. Yang dalam perbedaannya adalah mereka mempersoalkan, ba'dul ulama tadi mempersoalkan tentang derajat hadis, dan ada yang menolaknya. Wa hakama biwad'ihi, dan menghukumi dengan maudhu'nya hadis, kadzahabi seperti Imam Zahabi, wa ghairihi dan lainnya. Wa ba'duhum, sebagian mereka hakama bi dha'fihi, menghukumi dhaifannya hadis. Wa ba'duhum hakama bi nakaratihi, sebagian mereka hakama bi nakaratihi, menghukumi mungkarnya hadis. Wa bihadza, dan dengan ini yadhharu, menjadi jelas annahu lam tattafiq kalimatuhum, bahwasanya tidak ada kesamaan pernyataan mereka ala hukmin wahidin, terhadap satu hukum. Wa alaihi fal mas'alatu yadurul bahthu fiha bainal isbati wan nafyi. Wa alaihi fal mas'alatu, alaihi dan atasnya, fal mas'alatu maka persoalan, yadurul bahthu masih seputar pembahasan fiha di dalam masalah wasilah, bainal isbati, di antara diakuinya, wan nafyi dan tidak diakuinya, warraddi wal qabuli wat tawakkufi, dan di antara tertolak, diterima dan dimaukufkan, binaan ala ikhtilafihim fi darajatil hadis, sebagai dampak perbedaan mereka dalam menilai derajat hadis. Cukup jelas. Kita lanjut lagi ke penjelasan yang disampaikan oleh Abuya di halaman 129. Di sana disampaikan oleh Abuya Said Muhammad bahwa binaan ala ikhtilafihim fi darajatil hadisi, ya, binaan, ya, sebagai dampak ala ikhtilafihim, atas perbedaan mereka para ahli hadis, fi darajatil hadis, di dalam penilaian derajatnya hadis. Dan ini disampaikan bahwa waqad khalafa fi dzalika ba'dul ulama, ada perbedaan di antara para ulama dalam hal tersebut. Fatakallama fi darajatil hadis, ya, mereka mendiskusikan, mempersoalkan derajat hadis. Waraddahu, ada yang menolaknya. Wa hakama biwad'ihi, ya, menghukumi maudhu'nya hadis, kadzahabi wa ghairihi, ya, seperti Zahabi dan lainnya. Wa ba'dum hakama bidha'fihi, sebagian dari ulama ada yang menghukumi kedhaifannya. Wa ba'duhum, dan sebagian hakama binakaratihi, menghukumi, ya, kemungkarannya. Wa bihadza yadhhar, dengan ini semuanya perbedaan, annahu lam tattafiq, mereka annahu, bahwasanya tidak ada kesepakatan kalimatuhum, kesepakatan pernyataan mereka ala hukmin wahidin, atas hukum yang satu. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis. Wa alaihi fal mas'alatu yadurul bahthu fiha bainal isbat wan nafyi. Ya. Permasalahan, ya, masih seputar pembahasan antara diakui dan tidak diakui. Warrad wal qabul wa tawakkuf, ditolak, diterima dan dimaukufkan, binaan, ya, sebagai dampak ala ikhtilafihim, perbedaan mereka, fi darajatil hadis, di dalam menilai hadis. Di sini keterangannya oleh Abuya disampaikan di halaman 129.
di bawah hadhil khulasatul mufidatu jama'at wa syamilat al-bahthu min atrafihi. Hadhil khulasah, ringkasan ini al-mufidah yang cukup bermanfaat, jama'at telah mengumpulkan wasamilat merangkum al-bahthu pembahasan min atrafihi dari berbagai sisi. Wa a'tat al-hukma sahiha al-ba'ida an kulli hawa wa asabiyatin. Wa a'tat dan mencetuskan al-hukma sahih, hukum sahih, ya, al-ba'ida yang jauh, an kulli hawa dari hawa nafsu wa asabiyah dan kepanatikan. Wa qad janabal haqqa ba'du man kataba fi hadzal mawdu'. Dan sungguh menyampingkan kebenaran ba'du man, sebagian orang kataba yang menulis buku fi hadzal mawdu' dalam pembahasan ini. Walam yaltafit li hadzal khulasah allati dallat ala insafi sahibil mafahim. Dan ia tidak menoleh atau dalam artian mengesampingkan li hadzal khulasah kepada kesimpulan ini, khulasah ini, ringkasan ini, allati dallat yang menunjukkan ala insafi atas sifat adilnya sahibil mafahim, ya, pemilik kitab mafahim, wa amanatihil ilmiah, dan amanatnya secara amanat ilmunya, amanat ilmiahnya, wa bu'dihi, dan jauhnya angkulli talbisin wa tadlisin, dari setiap penyimpangan dan pengkelabuhan. Idh bayyana, karena bayyana sahibul mafahim telah menjelaskan annal haditha, bahwasanya sesungguhnya hadis mukhtalafun fihi, itu terdapat perbedaan pandangan dalam periwayatan hadis. Wa athbata hadzal ikhtilaf, dan telah menetapkan perbedaan ini bikulli sharihatin, dengan secara sharih jelas, wa itqanin, dan seksama. Wa huwa bihadza yadfa'u qaulal ladzina rahu yatakallamuna fi rijalil hadithi wa asanitihi. Wa huwa bihadza, dengan ini, yadfa'u, beliau telah menolak qaulal ladzina, ucapan orang-orang rahu yatakallamun, yang membahas fi rijalil hadis, di dalam perawi-perawi hadis, wa asanitihi, dan sanad-sanadnya hadis. Liwahimu al-qurra'a bi anna mu'allifal mafahimi ahmala kulla dzalika liyulabbisa wa yudallisa 'alan nasi wa yasila ilal qawli bi sihhatil hadits bittifaq. Liwahimu al-qurra, ya, agar mereka menyangkakan, memberikan persangkaan al-qurra terhadap pembaca, bi anna muallifal mafahim, bahwasanya pengarang kitab mafahim, ahmala, itu mengesampingkan kuladzalik, semua hal tersebut, liyulab bisa, agar menyamarkan, wayudallisa, dan mengaburkan alanas, ya, kepada manusia, atas manusia, wa yasila ilal qaul, dan agar menggunakan pelantara, ilal qaul, terhadap pandangan, bisihatil hadis, dengan sahihnya hadis, bittifaq, dengan secara mufakat. Walil muallifi bahsun wasi'un wa dirasatun amikotun, dan bagi muallif, yaitu pemilik kitab mafahim Abu Yazid Muhammad, bahsun, memiliki buku pembahasan, ya, wasi'un, yang luas, wa dirasatun, dan pembelajaran, amikotun, yang mendalam, an hadzal hadis, tentang hadis ini. Fajazallahu khairal jaza anil Islam wa ahlihi. Semoga Allah membalasnya khairal jaza, dengan sebaik-baiknya pembalasan,
anil Islam wa ahlihi, atas jasa besarnya kepada Islam dan kaum muslimin. Di sini disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad ketika beliau menjelaskan tentang binaan ala khilafihim fi darajatil hadis, bahwa khulasoh yang disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad ini sebetulnya khulasoh yang cukup membuka cakrawala siapapun, ya, sehingga bisa menerima derajat hadis ini, ya, dan bisa dihukumi sebagai hadis sahih karena beliau sudah menyampaikan secara detail periwayatan dari para a'immah, dari para hafidh hadis tentang kesahihan hadis ini, sehingga kalaupun mampu diterima dengan hati yang lapang, mereka tentunya akan mudah menerima apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad melalui kitab ini, sehingga tidak perlu ada syakwa sangka lagi terhadap periwayatan dan sanad hadis ini, karena beliau sudah menyampaikan secara gamblang melalui kitab Mafahim Yajibu Antusoha dan keterangan-keterangan yang saat ini kita bahas. Wa hadza min nahiyatis sanadi wa thubutil hadis, dan ini dari sisi sanad dan tetapnya hadis. Amma min nahiyatil makna, adapun dari sisi kandungan makna, fal natruk al majala li Syekhil Islam Ibni Taimiyah liyuhadditsuna anhu. Maka kita tinggalkan tempat, kita berikan tempat di Syekhil Islam, bagi guru orang Islam, yaitu Ibni Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, yuhadditsuna anhu, agar beliau menguraikan tentang makna hadis tersebut. Jadi inti daripada penyampaian di sini adalah hadis yang tadi disampaikan, tawasulnya Nabi Adam, menggunakan tawasul Nabi Muhammad SAW, itu Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, Imam Baihaqi ini telah mensahihkannya. Begitu juga Al-Qastolani, Az-Zarghani, Imam Subki, Imam Haythami, Imam Tabrani, ini daripada imam-imam ahlu hadis tersebut mensahihkan akan derajat hadis tersebut. Namun ada pula dari sanad yang lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama tentang derajat hadis itu. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa mereka masih belum ada kesepakatan di dalam melihat satu hukum. Sehingga di sini menjadi satu catatan bahwa permasalahan itu adalah ada pada dibolehkannya tawasul atau tidak, ditetapkannya tawasul atau tidak. Yang mereka perdebatkan di sini karena apa? Karena melihat perbedaan mereka dalam derajat hadis itu sendiri. Kan tapi ya, sebagaimana yang nanti akan disampaikan tentang bagaimana ya, dasar-dasar kenapa Imam Hakim mensahihkannya, lalu apa dasarnya Al-Imam Baihaqi juga mensahihkannya, ini akan kita pahami melalui kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.